Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya mari kita puji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh dengan segala kerendahan hati Tuhan sapa dengan firman-Mu dan kami boleh mengerti, menerima kebenaran firman-Mu serta melakukannya. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini yaitu Sabtu 25 Juni 2022 tertulis dalam Hagai pasal 1 ayat 14. Begini firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi disungguli Jehovah ma todini si Zerubabel anak ni si Seltiel, pangarajai si Juda, doho todini si tuani malim Joshua anak ni si Josadak, doho todini sadok pasi-pasi ni bangsoi, gabirobe manasida mangaraluti ulaun, dibagas ni Jehovah Sebaot debata nasidai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel kembali ke negeri mereka sendiri, salah satu tugas yang mereka harus lakukan sesampainya mereka di negeri mereka, di kota mereka, adalah mereka harus membangun kembali bait suci yang telah menjadi reruntuhan setelah mereka terbuang ke Babel dan mereka tinggalkan selama 70 tahun. Saudara-saudara sekalian, memang membangun kembali bait suci yang telah hancur dan telah menjadi puing-puing itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang sulit dan membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan banyak biaya. Karena begitu besar yang harus mereka perjuangkan untuk mewujudkan pembangunan bait Allah tersebut. Saudara-saudara sekalian, mereka begitu menghadapi banyak tantangan, hambatan dari lingkungan sekitar mereka. Sehingga pada waktu itu, karena tantangan yang begitu berat yang mereka hadapi,
pembangunan bait suci menjadi terhenti dan kemudian mereka meninggalkan pembangunan itu. Saudara-saudara sekalian, alasan tersebut membuat orang-orang yang sudah pulang dari pembuangan tersebut akhirnya memilih untuk melanjutkan kesibukannya masing-masing. Mereka mulai membangun rumah-rumah mereka sendiri. Mereka mulai fokus untuk mempercantik, memperindah rumahnya, sibuk dengan urusan dan kepentingan mereka sendiri, sampai akhirnya mereka melupakan pekerjaan pembangunan bait suci kembali. Mereka justru memanfaatkan situasi itu untuk seakan-akan tanpa beban mereka lebih fokus kepada diri mereka sendiri, kebutuhan mereka sendiri, daripada tugas tanggung jawab mereka untuk kembali membangun bait suci tersebut. Saudara-saudara sekalian, situasi itu tentu membuat Allah begitu marah. Allah marah kepada bangsa tersebut, sehingga Allah menegur mereka melalui hambanya. Masakan umatnya tersebut nyaman dengan menempati rumah-rumah yang indah yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Sementara rumah Tuhan sedang terbengkalai menjadi reruntuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah berbicara kepada umatnya, menegur mereka melalui hambanya Nabi Hagai. Allah menyampaikan pesan kepada umatnya supaya mereka kembali melanjutkan pembangunan bait suci itu, supaya Allah berkenan kepada mereka dan supaya Allah benar-benar tidak akan menahan berkat-berkat yang akan Ia berikan kepada umatnya tersebut. Saudara-saudara sekalian, Tuhan melalui hambanya Nabi Hagai memberikan sebuah jaminan kepada umatnya tersebut, supaya mereka tidak ragu untuk kembali melanjutkan pembangunan itu, supaya mereka tidak takut untuk menyelesaikan pembangunan itu. Allah berkata, "Aku ini menyertai kamu." Allah menjamin bahwa Ia pasti akan menolong bangsa tersebut, memberikan kekuatan baru, akan menyediakan yang segala yang mereka perlukan, kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Allah yang memiliki, Allah yang empunya semua harta dunia, emas, perak yang mereka butuhkan untuk kebutuhan pembangunan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika umat tersebut mau diingatkan, mereka mau mendengarkan firman Tuhan, dan mereka begitu takut ketika Tuhan menegur mereka. Maka di ayat 14 di sana dikatakan, ayat hari ini, maka Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel. Tuhan menggerakkan semangat mereka. Semangat sang bupati, yaitu Zerubabel bin Shealtiel. Semangat imam besar yang memimpin ibadah di tengah-tengah bangsa tersebut, yaitu Yosua bin Yosadak. Dan semangat seluruh bangsa itu, seluruh rakyat itu untuk kembali melanjutkan pembangunan itu. Saudara-saudara sekalian, ketika kita mau mendengarkan, ketika kita mau menaruh percaya terhadap setiap firman Tuhan, janji Tuhan, penyertaan yang Tuhan janjikan kepada kita, maka di sana kita akan bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja, memberikan semangat, membaharui kekuatan kita untuk boleh melakukan, mengerjakan pekerjaan yang telah Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, memang kita tidak akan pernah mampu
dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Dia tugaskan untuk kita selesaikan. Karena kemampuan kita terbatas, karena kecakapan kita terbatas, karena tenaga kita juga terbatas. Oleh sebab itu, mari jangan pernah mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengerjakan sebuah tugas dan tanggung jawab. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan dan pikiran kita, di sana kita akan tiba pada masa-masa di mana kita menjadi ragu dengan kekuatan kita. Di mana kita merasakan sebuah kejenuhan, kebosanan, dan mungkin juga kita merasa bahwa itu menjadi sebuah beban yang hanya merugikan, menyiksa bagi diri kita sendiri. Dan kita lebih tertarik untuk mengerjakan apa yang bisa menyenangkan hati kita, memuaskan diri kita sendiri sebagaimana umat tadi lebih memilih untuk sibuk dengan urusannya sendiri ketimbang mereka berjuang untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teruslah hidup dengan mendengarkan suara Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru. Hanya dengan semangat yang datang dari Tuhan, yang digerakkan oleh Tuhanlah, setiap kita akan dimampukan mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang berat, tanggung jawab yang berat. Percaya dengan semangat yang digerakkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di sanalah kita akan bisa melakukannya dengan baik. Setiap tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mengingatkan kepada kami masing-masing yang telah mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Supaya kami belajar Tuhan untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Percaya kepada setiap janji-Mu, perkataan-Mu. Sehingga kami beroleh semangat yang baru. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang kami dengarkan bekerja di dalam diri kami masing-masing. Menggerakkan semangat yang baru bagi kami. Sehingga kami Tuhan mampukan untuk benar-benar dengan kekuatan yang dari-Mu. Mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Menjalani kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami boleh memenangkan setiap pergumulan kami. Oleh karena kekuatan dan semangat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah setiap kami semakin merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terus hidup menjalani hari-hari kita dengan semangat dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.